Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita kembali lagi di Delman Gaul. Aku Debbie Sartian. Agak emansipasi. Dan ada Heiko van der Veken. Yes. Ja, Heiko van der Veken. Oh, spreek je Nederlands? Klein beetje. Klein beetje. Oh. Nederlands spreken. Oke, senang banget kemarin kita habis kerja bareng, syuting bareng ya kan di salah satu web series judulnya Harus Kawin ya, Say. Yes. Sekarang Kawin say. apa? Harus kawin, Harus say. kawin say. Enggak juga, masa nyusul gue. Kalau bahasa gaulnya Mustika Kawilarang say. Gampang banget. Ember. Oke, sekarang kita ngobrol sama Heiko, panggilan kesayangannya Koko, ya kan? Koko, ya. Ya Koko. Koko gimana? Lahir besar di mana, say? Aku lahir besarnya di Belgia. Oh, kamu di Belgia? Dari di Belgia. lahir di Belgia sampai umur? Aku sampai umur 4 tahun, terus baru aku pindah ke Bali. Belgianya di mana sih, Say? Kalau tinggal sih di ada kota tahu namanya Lokeren? Tahu. Iya di situ tinggalnya. oke. Tapi lahirnya di Sydney Class. Oke. Oh, jadi kamu lahirnya di sana? Iya, Mam. Papa kamu Belgia? Belgia juga. Mama kamu Bali. Bali. Yes. Belgia, Bali. Makanya jadinya Bali. seperti Indang loh, saya cantik kan? Kalau aku kebalikannya, mama aku Belgia, Ya. papaku Bali, Bali G yang ada di Medan. Oke, jadi kamu masih inget gak masa kecil kamu waktu di sana? Aku nggak inget banyak sih sebenarnya. Aku sampai umur 4 tahun doang soalnya di sana. Oh, cuma sampai 4 tahun aja. Yang Jadi diinget aku- pasti dinginnya doang ya? Enggak juga. Enggak juga, Aku- pokoknya nggak inget sama sekali. Iya, aku sih lihat sih ada foto-foto aku megang apa namanya salju Ah. segala macam, tapi aku nggak ingat. Ah. Jadi buat aku sama aja kayak belum pernah lihat salju. Tapi umur 4 tahun itu udah sekolah di sana belum berarti cuma Belum ya? Belum. Apa sih kayak kindergarten kayak gitu nggak sih? Enggak juga. juga, belum juga sih. Berarti belum sekolah waktu itu? Belum. Langsung pindah ke Bali waktu Pindah ke Bali terus baru langsung sekolah Bali. Kamu sendiri atau ada kakak adik? Aku ada adik. Ada adik? Iya. Laki, perempuan? Laki. Laki. 2 laki. Adik Dua laki. adik. Umurnya berapa tuh? 19 tahun. Pak, sama tante bisa ya. Dia tinggi banget lagi, dia kayak lebih Ya kan segini. kayaknya European kan. Iya Dia kan? gede. Oh, gede. Dia kayak apa? Bulky gitu. Mm-mm. Terus kamu setelah 4 tahun kamu pindah. Setelah 4 tahun kamu pindah ke Indonesia. Yes. Ke Bali. Ke Bali. Ke Bali. Terus sampai umur berapa kamu di Bali? Aku di Bali sampai aku umur 16 tahun. Oh, kamu ini dong, berarti dengan kehidupan di Bali dong, kamu Iya, aku akrab. anak Bali. Anak Bali ya? Bali. Apa, ada hal lucu, seneng, sedih selama kamu di Bali? Kalau di Bali sih sebenarnya kehidupan aku lebih ke apa ya, santai sih Bali Iya, tuh. Bali Nah. lebih santai. Karena kan Bali kan laid back kan. Iya, iya, tempatnya. iya. Jadi Kalau dibandingin kayak- sama Belgia ya saya Iya, itu iya. kan pasti orang uptight common all the Iya. time ya, uptight Iya, ya. Aku juga soalnya kan pernah pas aku umur 14 aku pulang ke Belgia itu terakhir kali. Dan aku kesana, aku terbiasa dengan kalau misalnya di jalanan ngeliat orang pasti kalau lihat-lihatan langsung senyum gitu Iya, kan, iya. gitu kan. Iya, iya. Terus karena aku punya kebiasaan kayak gitu, pas aku ke Belgia aku juga gitu, tapi orang-orang malah ngeliat kayak Iya. "Apa ini?" Iya, dikira orang sinting kali ya. Iya, Say. lu kenapa senyum-senyum ke gue? Jadi kalau misalnya di Eropa, apalagi di Belgia itu, which is normal, semua orang tuh kayak apa ya, time is money kan. Iya. Jadi orang tuh kayak yaudah tujuan gue dari sini ke sana, gue mau jalan, gak usah ada apa-apa lagi di kiri Nggak kanan ada gue gitu. interfere lagi. Sana pokoknya semua tuh kayak bener-bener kayak tok kerja semua.
Jadi kamu setelah kamu pindah ke Bali sampai dengan kamu umur 14 baru kamu ke Belgia lagi? Ke Belgia lagi. Atau Iya. tiap tahun ada liburan? Enggak kan? Aku ke Belgia cuma sekali pas umur 14. Aku sekalian ketemu sama mamaku di sana. Iya. Oh, mama kamu di sana? Iya, adik Oh. aku. Terus aku juga waktu itu nonton DJ kesukaan aku. Nonton apa? DJ kesukaan aku. Oh, DJ ada di kesukaan sana. kamu, oke. Sekalian ke sana juga. Oke, berapa lama kamu di sana? 3 minggu. 3 minggu. Terus Oh, berarti apa? di Belgia tuh setelah umur 4 tahun itu nggak pernah yang kayak tinggal, sekolah gitu, nggak Di pernah sana ada, enggak. cuma untuk liburan doang. Makanya aku kalau misalnya ke Belgia tuh berasa kayak apa ya? Asing gitu. Asing gitu. Oke. Aku di sana tuh kayak aku orang Indonesia gitu. Aku juga ketika aku ke Belgia aku ngerasa asing banget gitu. Ya emang gua orang asing. Oh gitu. Jadi kamu terakhir 14 tahun ke Belgia sampai sekarang belum lagi? Belum lagi. Oh, belum ada keinginan atau rindu? Pengen. Aku kesana sih karena aku punya bucket list sih satu. Aku pengen banget ke Tomorrowland. Aku udah pernah. Serius Kak. banget tau. Asik ya. Aku pengen banget. You should go. Aku tuh dari dari aku kelas 6 SD. Itu orang kadang berkemah-kemah loh. Iya, tapi kalau yang kemah-kemah sih aku nggak tahu ya, mungkin capek kali kalau 3 hari gitu ya. Aku tuh udah dari kelas 6 SD aku punya impian aku pengen ke Tomorrowland. Oh gitu. Oh, oke. Yang kemarin waktu 14 tahun nggak sempat ke sana? Enggak, karena belum boleh harus umur 21. Oh, Aku kan kemarin kayak tuh rave nonton party gitu. tapi ada yang boleh di Belgia. Ada. Aku waktu itu nonton tahu nih Dimitri Vegas yang mau. Nggak tahu. Jadi ada DJ ya? DJ di sana. Terus umur 14 ke atas boleh. Oh iya karena alcohol consumption umur 14-15 di Eropa udah boleh sih. Enggak, tapi tetap aku nggak boleh sih. Sama papa kamu? Apa boleh? Bukan, kayak peraturannya tetap nggak boleh deh. Oh udah ini kayak. Kayaknya di sana tetap 21 ke atas. Oke. Mungkin fake kali ya, fake ID atau kayak gimana? Iya, tapi aku juga nggak ngerti kan ya waktu itu kayak I see. aku kesana cuma pengen nonton DJ, kesukaan aku udah. Terus aku pulang. Aku di sana sama ini om tante aku ditemenin. Jadi kamu sampai 16 tahun berarti kamu sampai SMA ya? Iya, Sampai sampai SMA di Bali. Nah, terus aku pindah ke sini masih SMA. Oh masih SMA, masuk ke SMA. Terus akhirnya gimana? Apa kamu punya cita-cita awal pengen jadi apa? Aku awalnya tuh pengen jadi pramugari. Oke, karena jalan-jalan, ya kan. Dan Iya, tinggi lebih ke- juga kan Yeay. Iya, traveling. lebih ke itu sih jalan-jalan. Aku nggak mikirin kayak kerjaannya kayak gimana, tapi kayak jalan-jalan. Terus juga kan biasa dijajanin kan. Setahu aku sih gitu, kalau misalnya jadi pramugari itu kita dijajanin. Kalau misalnya kita let's say nyampe di mana gitu, negara apa, kita jajanin buat stay di sana, buat makan segala macem. Tapi udah Enak. pernah apply. Udah pernah apply jadi pramugari? Oh enggak. Akhirnya Aku keburu kesini. Aku Nah. kesini soalnya umur 16. 16. 16 tahun. Awalnya gimana? Terus kamu masuk ke dunia entertain ini? Entertainment. Awalnya aku waktu itu ditemuin sama agency di Bali. Waktu di Bali. Terus aku di DM. Terus udah kan ketemu segala macam. Terus aku langsung mikir, mau nggak ya? Soalnya kan this is like apa ya? Itu adalah decision pertama aku yang lumayan berat. Karena kan it's life changing kan. Iya. Kayak masuk entertain ya, your life changes forever gitu. Iya. Terus di saat itu aku sempat ragu, awalnya aku nggak mau karena aku mikir aku nggak punya privacy lagi. Karena aku tahu kalau karena selama aku di Bali segala macam my private life itu it's my privacy gitu. Aku nggak pernah yang kayak sampai sekarang juga my private life orang-orang di media tuh nggak banyak yang tahu. Karena aku nggak pernah mau cerita yang kayak bener-bener you know. Dan itu yang aku takutin awalnya. Kayak aku udah nggak punya privacy lagi. But then I realize kayak maybe I'm gonna like it. Dan kalau misalnya aku tolak sekarang, kesempatan kayak gini nggak akan datang 2 kali. So ya di saat itulah aku ambil keputusan. Jadi aku mau. impian menjadi pramugari itu Bye. Aku juga pengen sis jadi pramugari sis. Pramugari Banci Airlines namanya. Oh wow, ada. Barusan aku mau bilang dia bisa jadi pramugari pesawat rusak saya. Jadi Pesawat telepon. Enggak terbang, di hanggar terus. Iya kan. Oke, adik-adik kamu masih di Bali? Enggak, Atau udah mereka diikut tinggal semua? di Belgia. Oh, Kuliah jadi atau apa? Sekolah.
Sekolah. Jadi waktu pindah ke Bali cuma kamu sama papa kamu atau kamu Cuman aku sama papa aku. Cuman kamu sama papa kamu? Kalau adik aku dua-duanya tinggal di Belgia sama mama. Oh gitu, Iya. oke. Jadi waktu kamu memutuskan untuk ke Jakarta, papa kamu juga pindah ke Jakarta? Oke. Iya. Awalnya awalnya aku tinggal sama oma opa aku. Oke, di Jakarta. Di Jakarta. Tapi habis itu karena gimana ya keluarga nggak bisa jauh kan, jadi mereka semua pindah ke situ. Oke. Terus setelah kamu menekuni, apa yang kamu rasakan? Menekuni dunia ini. Ada ups and downs-nya sih. Kalau kalau awal-awal aku sempat nggak terbiasa, stres. Stresnya gara-gara apa? Pressure. Karena apa ya? Aku ngerasa kayak misalnya kan dulu pas syuting sebelum COVID kan orang bisa datang ke lokasi syuting kan segala macam, jadi kayak banyak kerumunan datang, jadi semua attentionnya ke aku dan aku nggak terbiasa dengan itu. Aku kayak pengen kabur gitu, jadi aku tiba-tiba anxiety gitu. Terus abis itu juga gimana ngatasinnya tuh kamu? Waktu itu kabur. Kabur ke? Aku lari. Kamar mandi gitu. Iya. Kalau dulu aku kayak sorry ya semua, aku lari langsung gitu. Terus? Tapi lama-kelamaan aku terbiasa dan aku juga ngubah mindset sih, lebih kayak ya udah di sini adalah orang-orang yang datang yang mereka mau support kamu, mereka di sini tuh they look up to you gitu. Kamu tuh jadi contoh buat mereka dan mereka mengagumi kamu, jadi have to look at it differently gitu. Dan di situ aku jadi kayak lebih tenang sih, jadi kalau misalnya mereka datang aku seneng, oke, boleh mau foto boleh gitu. Oke. Gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Thank God aku udah udah lama banget aku nggak ngerasa kayak anxiety dan segala macam, karena ya balik lagi sih aku ngerasa itu mindset dan experience juga sih. Oke, kayaknya papa kamu support sekali ya. Support banget deh, soalnya sering dateng ya kan, nengokin kamu ya. Terus kasih semangat pasti buat kamu ya kan. Berarti terjun ke dunia entertainment langsung di film atau sebelumnya? Aku pertama kali aku FTV pernah sekali, terus film sekali, habis itu baru sinetron. Oke. Berarti emang di dunia acting ya? Di dunia acting langsung. Iya. Kebanyakan di acting ya? Kebanyakan di acting. Oke. Nah sekarang pekerjaan kamu yang terakhir yang kita kerja sama bareng-bareng itu Harus kawin. Harus kawin. Kamu kan mendapat karakter di situ sebagai Yuki. Ceritain dong karakternya Yuki itu seperti apa? Yuki itu karakternya dia keras kepala, dia benci laki-laki karena dia punya trauma di masa lalunya. Jadi dia tuh kerjanya kalau misalnya lihat cowok yang playboy itu benci banget, dia kerjanya ngegas terus tiap hari ya. Oh, emosional ya. Keluar terus tiap hari. Iya, dia kayak gitu, dia lumayan tomboy sih. Dia tomboy banget. Kamu suka nggak sama karakter itu? Aku suka, karena aku ngerasa aku deket sih sama karakternya. Gitu. Aku mungkin nggak se-ekstrim Yuki ya. Iya. Tapi kayak ngegasnya dia, kayak gaya dia itu, ya aku ngerasa itu deket sih sama aku. Berarti nggak ada kesusahan lah ya untuk meranin itu? Kesusahannya ada satu. Ada apa? Kesusahannya ngomong cepet. Ngomong cepet ya? Bu Femi. Setelah ada di sini nih. Harus cepet ngomongnya. Harus cepet ngomongnya. Aku masih ingat waktu itu Bu Femi pernah ngomong kayak, lo bisa ngomong cepet nggak? Kayaknya bisa, tapi kayaknya harus latihan dulu. Iya, soalnya karakternya tuh ngomongnya harus cet gitu. Terus awal-awal syuting kan aku belibet dulu. Tapi actually thanks to that web series aku jadi bisa belajar ngomong cepet. Ini sekarang ngomong cepet ngomongnya. Temponya segini kan, pace-nya segitu kan. Sekarang cepet ya. Ke bawah. Oke. Masih belibet sih kadang, tapi itu bagus buat latihan juga karena aku orangnya belibet banget. Aku tapi kalau ngomong tuh udah. Tapi native language kamu apa? Bahasa Indonesia atau Indonesia? Dutch? Tapi kadang-kadang emang belibet gitu ya. Kadang-kadang pun kalau kita suruh ngomong cepet juga. Dutch masih bisa nggak? Sedikit aja sih. Sedikit aja. Biasanya kalau orang ngomong kita ngerti ya. Iya. Kalau misalnya orang ngomong tuh aku ngerti dikit. Tapi kalau ngomong susah. Iya. Karena udah nggak terbiasa lagi lidahnya ya. Oke. Jadi gara-gara itu syuting jadi bisa ngomong cepet sekarang. Iya. Ember.
Terima kasih Mas Henry. Kayak gitu. Terus kan di situ kan banyak tuh karakternya kan, karakter tokohnya banyak banget. Ada yang kamu sebel nggak dari salah satu karakter tokoh itu? Atau yang kamu paling suka? Kalau sebel sebenarnya nggak ada sih, aku suka semua karakternya. Semua karakternya iya, suka. Semuanya likable sih. Terus menurut kamu tuh dalam pergaulan pasti ada tuh karakter-karakter itu? Pastilah, pasti ada lah orang kayak gitu. Tapi yang paling aku suka itu Michael sih, aku paling suka dia. Michael yang jadi anak Eke. Anaknya Kevin Julio. Iya, aku suka banget karakternya dia. Karena apa ya, karakternya dia fun, dia nggak boring orangnya, not a boring person to be around. Terus dia itu apa ya, dia sangat loyal. Dia sangat loyal dan dia tuh kayak baik hati banget sama sahabat. Dia tuh kelihatan adalah dia tuh adalah karakter yang sangat value pertemanan dia, friendshipnya dia. Oke. Terus ada pengalaman atau ada kesan apa yang kamu dapat selama kita syuting web series? Pengalaman seru. Ya seru. Seru mungkin syutingnya di Bali kali ya. Iya itu. Ngeselin atau yang bikin kamu gitu. Enggak, sebenarnya aku suka banget. This is one of the project yang menurut aku fun banget, yang bikin aku ngerasa wah ini kalau kelar aku sedih banget sih. Karena orang-orangnya seru. Semua dari cast, kru semua tuh asik gitu. Nggak ada yang apa sih? Nggak ada yang nyebelin. Gak ada yang rese lah ya. Gak ada yang rese. Gak ada yang surveillance ya. Gak ada yang surveillance. Gak ada yang surveillance becerus tuh. Iya kan? Tapi iya, jadi kayak everyday kalau syuting itu nggak berasa capek kerjanya gitu loh, karena ya dikelilingin orang-orang yang asik, yang aneh, yang gila, yang aneh as in a good way kan. Ada sakit semua orang-orangnya, tapi aku suka. Maksudnya sengklek kali ya. Sekong. Jadi pokoknya yang penasaran ya, jangan lupa ditonton ya. Ditonton, harus kawin. Mustika Kawilarang say. Gimana? Mustika Kawilarang. Mustika Kawilarang. Iya. Mustika Kawilarang. Terus selanjutnya kamu akan fokus terus di dunia ini atau kamu masih punya harapan lain yang ingin kamu? Aku sebenarnya nggak punya ini sih, nggak punya goal. Aku nggak ada. Aku lebih kayak ya udah, what happens today, what happens tomorrow, let's see. Gitu. Iya. Sekarang kamu umur berapa? Aku umur 21. Ya ampun, kita 22. Kamu 23 kan? Aku 23. Kamu lahir tahun berapa? Aku 1997. Kamu? Aku 1897. Sebelum Masehi lagi. Fosil dong gue. Tapi ini ya, aku mau nanya. Kan kamu ada syuting juga dong berarti sama Sis Debbie kan? Nah, kan kalau Desa, kalau aku berdua kan kita ngomongnya begini-begini kan, maksudnya sengklek lah ya gitu. Nah, lu ketawa mulu nggak sih? Kamu ketawa mulu nggak sih kalau di ruang tunggu gitu yang dengan kalau kehebohan, kerumpian si Mbak? Gimana? Coba ajarin dong Pasti kamu pertama kali ketemu aku ngelihat ini makhluk aneh sih. Tapi aku suka. Aku kira memang aneh, tapi aku suka anehnya. Makhluk bulan ya. Aku ngerasa aku lebih apa ya? Oh ya, kalau misalnya orang-orang kayak gini aku lebih get along sih. Karena orang-orangnya sangat berwarna. Pencair suasana kan. Pencair suasana. Icebreaker. Tapi kadang-kadang kami suka malu sendiri loh. Kayaknya abis ketawa, abis ngomong-ngomong gini, orang-orang dipikir gue giling ya. Pernah gak sih kayak nyampe rumah gitu kayak, gue memalukan ya tadi gitu? Itu sering, jangan sedih, sering. Iya, aku juga pernah sih ngerasa kayak gitu. Aku pernah ngerasa sampai kayak nih kemana gitu, udah menjalani aktivitas hari-hari gitu kan. Aku pulang terus aku mikir, duh gue ngapain? Kenapa sih tadi kayak gitu? Oke, mulai besok gue harus normal. Kadang-kadang juga besok. Kadang-kadang pas di kamar sama aja juga kayak aduh, kayak greget sendiri kan. Aduh, kenapa sih gue kayak gitu, memalukan sekali. Iya, gue gak bisa diem apa ya. Kayak sih kayak tenang gitu, normal. Ngomong sendiri gitu. Tapi beneran sebel sendiri, beneran itu. Tapi kalau aku kadang-kadang akhirnya suka ngomong sama diri sendiri. Jadi kalau lagi di lokasi syuting atau apa gitu ya. Ya ngomong sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Okay. Behave.
kira. Tapi balik lagi kalau misalnya kayak gitu ya nggak bisa, because that's who you are kan. Iya sih sebenarnya. Iya. Lagian masalah orang suka atau nggak suka ya urusan mereka lah. Iya benar lagi. Sama kayak Bu Femi bilang begitu. Ya kan gue nggak bisa ini ya, masa bodoh sih urusan orang gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa kayak mengubah diri sendiri untuk orang lain juga, ngapain? Betul. Ini buat teman-teman Delman yang lagi nonton di sini kan, yang bisa dipelajarin dari siapa karakter kamu namanya tadi? Yuki. Yang bisa orang pelajarin dari si Yuki ini apa kira-kira? Apa ya? Bentar aku mikir. Yuki tuh prinsipnya kali ya. Prinsipnya. Apa? Iya. Prinsipnya kayak gimana kuat. sih? Prinsipnya. Dia tuh kalau misalnya udah punya pemikiran sendiri, dia tuh kayak gue pengennya ini, ya gue bakal ngelakuin ini. Udah amat orang bilang apa. Iya. Gak ada yang bisa ganggu. Prinsip dia kuat, keren sih. Dan dia punya latar belakang ini ya, melihat kekerasan. Iya, udah boleh diomongin gak sih? Boleh, ini tayangnya udah nanti ini Januari nanti. akhir. Jadi udah tayang kan? Kan kita mulai tayang 5 Januari. Oke. Iya, kan? apalagi dia punya masa lalu yang emang gak, apa ya, it's not easy. Gitu. Keren buat seseorang bisa melewati itu semua dengan utuh. Itu keren. Jadi pokoknya yang penasaran udah Nondra aja ya, nonton. Apa Nondra aja. Apa namanya? Mustika Kawilara. Iya. Terus masalah pasangan dong, pacar udah Adin belum? Adinda. Itu pinter jawabnya. Sutra Labreta apa Barona Nginja? Barona. Ini Barona. Terus berarti belum ada rencana lebih lanjut. Belum ada sih, lebih ke menjalani dulu ya. Kalau masalah karir ada project lagi nanti ke depan atau udah banyak callingan? Kalau misalnya sekarang sih belum ada sih. Tapi ada beberapa proyek kan? Iya, masih bersantai-santai setelah web series. Oke. Tapi ya. Oke. Kalau gitu mudah-mudahan kamu ke depannya sama adik kamu. Ya Allah. Masih kecil. Masih sekolah deh. Masker kelinci, Masker kelinci. Jangka. Desa masih sekolah. Aku juga masih sekolah. Sekolah di mana? Tapi gurunya. Wow. Oke, kalau gitu Haiko, pokoknya sukses terus sama apa yang semua lagi dijalankan dan mau dijalankan, ya kan? Sehat selalu ya, Say. Thank you Minyak. Terima kasih banyak. Thank you Minyak. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa di subscribe, di Kompas, komen, Janjangkan Lupita di Sherina. Oke, sampai ketemu lagi di Jalan Manggol. Bye. Debbie dan Elman bergol.